Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'da. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan perintahnya, yakni puasa Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Anak adalah anugerah dari Allah. Anak amanah dari Allah. Tapi di sisi lain, anak juga bisa menjadi cobaan bagi orang tuanya. Seperti halnya diterangkan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu maulidin yuladu alal fitrah, fa inna abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi, yang artinya adalah seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tergantung orang tuanya akan menjadikannya sebagai orang Yahudi, akan menjadikan sebagai seorang Nasrani, dan apakah dijadikan seorang Majusi. Ini adalah tergantung orang tuanya mengarahkan anaknya dengan baik atau tidak. Ini tergantung atas kehendak orang tua. Karena apa? Seorang anak yang belum balik itu perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, yang baik yang menerima pahalanya orang tua, yang buruk yang menerima dosanya adalah orang tua. Setelah balik, maka urusannya sudah lain. Seorang ayah atau ibu ketika anaknya mendapatkan kebaikan, anaknya sendiri yang menanggung. Apabila mendapatkan melaksanakan dosa, anak sendiri yang akan menimpa dosanya. Oleh karena itu, ketika masih kecil, mari kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati, karena mereka masih suci, masih fitrah. Bagaimana konsep Rasulullah, kemudian cara mendidik anak. Hadis Kanjeng Nabi, beliau bersabda, hadis Kanjeng Nabi, beliau berkata, adibu auladakum ala salati khisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Quran. Yang pertama harus kita tanamkan adalah hubbu nabiyikum. Tanamkan kepada anak kita cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi dasar mendidik anak. Kenalkan sifat Kanjeng Nabi, kenalkan ajaran Kanjeng Nabi, kenalkan seluruh perintah-perintah dari Allah melalui Kanjeng Nabi, kita ajarkan. Jangan hanya kita mengajarkan, tapi kita juga memberi contoh terhadap anak-anak kita. Perintah mereka sholat, perintah mereka puasa, perintah mereka berbakti kepada orang tua, perintah mereka belajar. Karena perintah-perintah itu sejatinya adalah mengenalkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wahubbu ahli baitihi. Ajari mereka untuk cinta terhadap keluarga Kanjeng Nabi. Kenalkan akan istri-istri Kanjeng Nabi. Kenalkan akan putra-putra Kanjeng Nabi. Kenalkan akan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Mereka akan bertanya, siapa istri Kanjeng Nabi? Siapa putra Kanjeng Nabi? Siapa sahabat Kanjeng Nabi? Mereka akan tanya. Maka orang tua harus bisa menjawab, mengarahkan
Karena sekarang banyak media untuk mengenalkan putra-putra Kanjeng Nabi, mengenalkan istri-istri Kanjeng Nabi dalam bentuk lagu, dalam bentuk tulisan, dan bentuk media-media yang lainnya. Kenalkan kepada mereka. Yang ketiga adalah ajarilah anak-anakmu tentang membaca Al-Quran. Karena anak tergantung orang tua, maka Al-Quran harus diajarkan kepada mereka. Karena Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk umat Islam yang harus dipelajari sejak dini, agar mereka di masa depan bisa menikmati hasilnya. Kalau anak-anak ini belajar sudah melebihi batas umurnya, maka mereka akan kesulitan untuk belajar. Mereka akan kesulitan untuk mempelajari. Bahkan mereka akan kesulitan untuk memahami apa isi Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita ajari anak-anak kita sejak dini cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan juga cinta terhadap Al-Quranul Karim, yang itu satu-satunya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, diturunkan sebagai petunjuk umat manusia di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.